Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan bidang usaha. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan. Sebelum itu saya akan menjelaskan dan akan memperkenalkan nama kelompok. Ada Ahmad Maulana Yusuf, Juliana Fatur Rahman, Sugeng Nurholis. Baik. Identitas usaha, nama usaha, toko Aminah. Jenis usaha berjualan grosir. Kegiatan usaha menjual produk sembako. Tahun berdiri dari 1997. Untuk alamatnya ada di Kampung Pasir Malang, RT 1 RW 2, Desa Parakan Mulia, Kecamatan Tirta Mulia, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari Toko Aminah. Toko Aminah didirikan pada tahun 1997. Toko ini didirikan oleh Ibu Aminah. Toko Aminah berlokasi di Kampung Pasir Malang, RT 1 RW 2, Desa Parakan Mulia, Kecamatan Tirta Mulia, Kabupaten Karawang. Toko Aminah merupakan toko kelontong yang menjual berbagai macam barang sembako karena pertumbuhan modern yang sangat tinggi secara tidak langsung memperlihatkan daya beli masyarakat yang cukup tinggi pula dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal tersebut menjadi salah satu peluang usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan. Atas dasar ini, Ibu Aminah merasa tergugah untuk membangkitkan ekonomi perdagangan, khususnya masyarakat pribumi yang kini semakin terkalahkan oleh monopoli usaha yang dilakukan oleh non-pribumi. Dan akhirnya didirikanlah Toko Aminah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh usaha sembako ini adalah semua kalangan dari anak-anak sampai orang tua, dan banyaknya yang berbelanja adalah ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha warung kecil-kecilan ataupun untuk kebutuhan sehari-hari, karena kebutuhan sembako sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk segmentasi pasar, segi geografi, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Kampung Pasir Malang, khususnya Parakan Mulia. Dan Toko Aminah memiliki tempat yang sangat strategis untuk dapat dikunjungi oleh pembeli. Yang kedua ada segi demografi. Produk sembako ini dapat dibeli oleh semua gender usia, dari anak-anak dan orang tua, semua agama, semua profesi, semua ras, semua orang pasti butuh produk sembako di kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bauran pemasaran. Satu, produk. Toko Aminah menyediakan banyak produk dari berbagai brand seperti Unilever, Kapal Api, Wings, Garuda, Gudang Garam, Sampurna, dan Mayora, dan lain-lain. Contoh produk kopi, mie instan, sabun, tepung, minyak, makanan ringan, rokok, dan masih banyak yang lainnya. 2. Lokasi. Toko Aminah awalnya tidak memikirkan tempat atau lokasi yang tepat untuk membuka toko. Berhubung pemilik mempunyai lahan kosong di depan rumahnya, akhirnya dibangun toko dan akhirnya mendapat respon positif dari konsumen. Dan juga Toko Aminah memang sangat strategis untuk berjualan. Pada tahun 2017, Toko Aminah dibangun kembali menjadi lebih besar karena kondisi bangunan yang sudah tua dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Untuk kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Toko Aminah Sembako sudah termasuk dalam kategori usaha yang layak untuk dijalankan. Usaha ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi perusahaan ini sudah sangat rapi, dan juga dilihat dari segi keuangan, usaha ini memiliki keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi, dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dan konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Nurholis dari kelas MN19I. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perusahaan industri. Nah, nama perusahaan di sini namanya Depot Air Minum Isi Ulang Deoksigen. Jenis usahanya air minum isi ulang. Kegiatan usahanya itu usaha industri beralamat Perum Buana Asri Blok A14 nomor 115. Oke. Dalam pasar sasaran yang dituju oleh bisnis air ulang ini adalah
semua kalangan, baik penjualan kaki lima, anak kos, dan juga pasangan rumah tangga. Penentuan umur produktivitas ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju, demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Yang kedua, segmentasi pasar. Dalam segi geografis, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di perkotaan Karawang, khususnya di permukaan perumahan dan juga di daerah lamaran. Segi demografi, produk air isi ulang ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik berupa pedagang kaki lima, anak kos, dan pasangan rumah tangga. Segi psikologis, membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan kita. Segi perilakunya, sesuai dengan perilaku masyarakat, akan terus melakukan inovasi-inovasi produk, menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen, tidak berupa harga, air untuk minum, dan air untuk memasak. Potensi pasarnya, dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh The Oxygen Water Karawang, perusahaan mencoba meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan mendapatkan konsumen. Dalam posisi pasarnya, berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, The Oxygen Water berada dalam tingkat produk untuk semua masyarakat. Harga yang ditawarkan pun relatif sedikit mahal karena menyesuaikan dengan kualitas air yang dipilih agar memuaskan konsumen. Dalam segi spek teknis dan produksi, cakupan produksi menurut keputusan Menperindag RI nomor 651 MPP Cap 10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya. Urutan proses produksi air minum di depot air minum isi ulang adalah penampungan air baku dan syarat bak penampung air baku yang diambil dari sumbernya diangkat dengan menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung. Bak penampung harus dibuat dari bahan tarapangan atau food grade. Harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Penyaringan bertahan terdiri dari saringan berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi yang sama. Fungsi saringan pasar adalah menyaring partikel-partikel yang kasar. Bahan yang dipakai adalah butir-butir silika, minimal 80%. Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa klor, dan bahan organik. Daya serap terhadap jodin minimal 75%. Saringan atau filter lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 mikron. Perkenalkan, nama saya Juliana Faturrahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha jasa. Usaha jasa WO Dia Mustika yang dimiliki oleh Ibu Ico. Kegiatan usaha WO ini yakni menyiapkan resepsi pernikahan. WO Dia Mustika berada di Jalan Raya Curug Kosambi, nomor 23, Desa Sumur Kondang, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Aspek pasar dan pemasaran WO Dia Mustika yakni pasar sasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi tergantung pada penentuan dan keinginan pasar sasaran dan pemberian kepuasan yang diinginkan. Adapun beberapa konsep dari pemasaran WO ini yakni kebutuhan, keinginan, permintaan, dan memuaskan konsumen. Sedangkan segmentasi pasar dan positioning WO Dia Mustika ini, untuk setiap segmen WO mengembangkan suatu penawaran pasar yang diposisikannya. Yang kesatu ada penawaran. Penawaran dapat juga berupa suatu kombinasi jasa dengan pengalaman. Misalkan jasa hanya sekedar untuk tata rias saja, sedangkan untuk kombinasi ada jasa terus produksi resepsi pernikahan. Yang kedua adalah nilai dan kepuasan.
Nilai mencerminkan sejumlah manfaat baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang ketiga, saluran pemasaran. Pemasar menggunakan 3 jenis saluran pemasaran yang mencapai pasar sasaran, yakni yang diantaranya adalah saluran komunikasi, menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Jadi, saluran pemasaran ini adalah bentuk suatu komunikasi. Sedangkan potensi pasar dalam Ucaya meningkatkan pangsa pasar yang diraih oleh WOD Mustika, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas jasa dan produk yang digunakan oleh konsumen. Sedangkan strategi bauran pemasaran, yang pertama ada produk. WOD Mustika menyediakan produk atau jasa pelayanan seperti rias busana, dekorasi, dokumentasi, dan sebagainya. Rias busana yakni rias pengantin untuk akad nikah atau resepsi. Tidak hanya untuk akad nikah, bisa juga untuk acara pertunangan atau hitanan. Yang kedua adalah dekorasi. Dekorasi ini bisa jadi dekorasi pelaminan, taman depan pelaminan, karpet jalanan, standing flower, bunga jalanan, foto booth, dan dekorasi ruangan. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah bisa fotografer atau album magnet atau video. Yang ketiga adalah lokasi. Untuk memudahkan konsumen, WO Dea Mustika ini berlokasi yang strategis, yakni di rumah pemilik tersebut yang berada di pinggir jalan. Masalah harga. Penetapan harga sesuai dengan berdasarkan jenis yang diinginkan oleh konsumen. Harga yang ditawarkan bersekitar mulai dari 15 juta sampai dengan 75 juta sesuai dengan kualitas yang diinginkan atau pelayanan yang diinginkan oleh konsumen. Kesimpulannya yakni keberadaan WO Dea Mustika sebagai salah satu usaha jasa yang sangat membantu masyarakat di Kecamatan Kelari, khususnya masyarakat yang ada di Desa Sumur Kondang maupun masyarakat di luar daerah lainnya. Ketika mereka ingin melakukan resepsi pernikahan ataupun sebagainya, kualitas pelayanan dan jasa yang diberikan tidak diragukan lagi dan dapat memuaskan konsumen, sehingga sampai saat ini WO Dea Mustika masih eksis sampai saat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.